Halo Sobat Hukum, kita mungkin sering mendengar beberapa istilah hukum dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita melihat berita di televisi, ada beberapa penggunaan istilah hukum seperti istilah terlapor, tersangka, terdakwa, dan juga terpidana. Namun, sangat disayangkan masih banyak masyarakat Indonesia yang salah mengartikan keempat istilah tersebut. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan dari keempat istilah tersebut? Bagi kalian yang ingin tahu, mari simak video berikut. Kita akan bahas satu persatu dari istilah tersebut. Pertama, istilah terlapor. Terlapor adalah seseorang yang dilaporkan atas dasar laporan yang diserahkan ke kepolisian. Seorang terlapor statusnya dapat naik menjadi tersangka. Namun, seorang terlapor juga belum tentu menjadi tersangka. Jadi, sifatnya belum tentu. Dalam hal pelaporan juga diperlukan kehati-hatian. Karena apabila laporan tersebut tidak dapat terbukti, maka pihak terlapor dapat melaporkan balik si pelapor kepada pihak yang berwenang atas dasar tuduhan laporan palsu atau laporan fitnah, yang mana diancam dengan pidana paling lama 4 tahun penjara. Selanjutnya yang kedua, istilah tersangka. Istilah tersangka dijelaskan dalam pasal 1 ayat ke-14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana dijelaskan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada intinya, seseorang dinyatakan sebagai tersangka berarti telah ditemukan adanya bukti permulaan yang merujuk pada seseorang tersebut patut dinyatakan melakukan tindak pidana. Penetapan seseorang sebagai tersangka juga telah melewati tahapan penyelidikan untuk menemukan bukti permulaan yang merujuk pada tindak pidana tersebut. Selanjutnya, bukti permulaan tersebut minimal adalah 2 alat bukti, dan alat bukti tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dijelaskan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Selanjutnya yang ketiga adalah istilah terdakwa. Istilah terdakwa tertuang dalam pasal 1 ayat ke-15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dijelaskan bahwa terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Jadi pada intinya, seorang tersangka yang sudah masuk ke dalam proses persidangan itu statusnya berganti menjadi seorang terdakwa. Dan seorang terdakwa dapat ditetapkan karena 2 alat bukti yang sah. Dan seorang terdakwa juga memiliki hak untuk dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seperti contoh pasal 50 ayat 3 yang menjelaskan bahwa terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Pasal 51 huruf B, terdakwa berhak untuk diberitahu dengan jelas tentang apa yang dituduhkan kepadanya, serta pasal 52 yang menjelaskan bahwa terdakwa berhak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada hakim di persidangan. Dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang jaminan adanya bantuan hukum, dan juga terdakwa bebas untuk memilih penasihat hukum. Selanjutnya yang terakhir adalah istilah terpidana. Istilah terpidana diatur dalam pasal 1 ayat ke-32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana dijelaskan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi pada intinya terpidana adalah seorang terdakwa yang telah mendapatkan putusan dari pengadilan tentang hukuman apa yang dia terima. Seperti contoh ada hukuman pidana, hukuman mati, ada hukuman kurungan seumur hidup, dan hukuman lainnya. Jadi pada intinya, apabila seseorang dilaporkan melakukan tindak pidana, seseorang tersebut dikatakan sebagai terlapor. Dan apabila laporan tersebut benar apa adanya, maka
seseorang tersebut akan berganti statusnya menjadi tersangka. Dan apabila seorang tersangka sudah masuk dalam proses persidangan, statusnya juga akan berubah menjadi seorang terdakwa. Dan apabila terdakwa sudah mendapatkan putusan hukuman yang tetap dari persidangan, maka statusnya juga akan berganti menjadi terpidana. Jadi kalian kan sudah tahu nih mengenai perbedaan 4 istilah tersebut, dan saya harap kalian tidak salah lagi menafsirkan keempat istilah hukum tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada komentar, saran, ataupun pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan sekian dari saya, tetaplah belajar. Terima kasih.